Oke, balik lagi sama Trio Halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Somistis. Apa kabar? Mas Hanso apa kabar? Estes apa kabar? Baik-baik saja. Dia mencoba bernyanyi, Sobat Somistis. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah kalau pangestu semuanya ya. Yes. Hari ini kita mau membahas apa? Bahas soal kesaktian. Susah kalau emang sakti mah ya. Harus sombong terus. Enggak, katanya ngomongin jin mulu bosen. Gitu ya, sangar. Sangar. Jinnya Coba tolong yang sakti santet Estes sekali-sekali ya. Sekali-sekali ya benar. Kalau emang nggak bisa sekali-sekali ya sekali sehari lah. Mumpung promo. Yoi. Beneran. kok ada promonya Anda? Jadi yang dibahas tentang kesaktiannya apa nih? Kemarin kan pernah kita bahas tirakat menggapai kesaktian. Nah sekarang nih apa? Lebih dasar lagi. Apa tuh? Ini levelnya mulai dari newbie. Nubitol. Dari level newbie tol. 000. Dari 00 pengetahuan dasar sar. Soal supra dan lain-lainnya. Oke, kita mulai saja. Nah, karena ini kan narasumbernya Tidak- Bapak Hanso yang iya. terhormat. Tidak ini ya, tidak kompetitif ya sebenarnya ya. Makanya kita sok-sokan aja terus kan. Oke. Ini biar Sobat Somistis ketahui, dia aja saya undang datang ke studio saya pakai sarung kan kurang ajar. Mas, lagi dicuci celananya Mas. Kirain habis enak-enak Mas. Ya pakai sarung sih nggak apa-apa, tapi sempak pakai dong. Masa kowar-kowar begitu? Enggak. Ini kalau mau saya jawab terus terang takutnya ditiru aja. Kenapa emang ya? Saya mempraktekkan yang 4 jari di towel. Beneran Emang Anda suka diseruput kunti? enak ya. Ras sopan ngetes. Nyot-nyotnya Jangan beda ya. jangan nyot-nyot ya. ditiru Sobat Somistis. Ini cuman guyonan yang serius. mendarah daging ternyata Anda ini. Ayo. Nah gini, dulu itu waktu aku masih cupu dan nubitol, meskipun sekarang masih, itu paling sering dibilang, kamu kok mau belajar supra harus punya modal wadah dulu gitu kan. Nah sebenarnya yang dimaksud orang-orang sakti dengan wadah itu apa? Bapak Hanso yang terhormat. Oke. Saya jelaskan menurut versi saya dan sepengetahuan saya. Tapi belum tentu benar ya. Ya salah kok. Oke, jadi wadah dalam supranatural itu ibaratnya potensi manusia untuk menampung energi dan untuk menggunakan energi. Jadi istilah wadah itu ya gaib, bukan dalam arti wadah tuh panci gitu-gitu tuh bukan. Nah, misalkan nih Bumblebee, kayak kita asumsikan Bumblebee. Bumblebee ini mau belajar supra gitu kan. Oke. Dengan bodinya yang udah kayak triple galon, Jangan gitu ah. wadahnya itu bagaimana kita bisa tahu wadahnya orang Segede waduk. Nah, situ Puas. gintung. Kok kayak badak bunting ya? Gua itu kudanil. Makanya seneng diem di air. Oh. Nah, gimana cara tahu bahwa si Bumblebee ini, orang ini kalau misalkan Bumblebee mau belajar supra, gimana caranya biar dia tahu bahwa dia itu gede, dia itu kecil wadahnya? Berdebah emang lu. Pernah dengar istilah nih orang berbakat atau tidak make keilmuan gitu kan? Alhamdulillah saya enggak. Saya jawab aja terus terang. Ini cuma istilah doang. Pernah dengar kan?
Ya, ini ada orang kok cuman belajar gini doang kok gampang banget. Ada yang susah, bebal segala macam kan. Nah itu versi simpelnya dari wadah. Seperti itu. Jadi ada orang kalau dia susah sekali menerima keilmuan bisa jadi wadahnya kecil atau wadahnya mampet. Atau otaknya bebel. Mungkin juga karena bisa karena sugesti juga loh itu. Bisa karena tersugesti, mental blocking. Nah udah kena tuh. Akhirnya potensi dia tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan aku analogikan di komputer, itu wadah itu kayak memori. Hard disk penyimpanannya. Bukan hard disk, memori Memori. dong. Oh, RAM. Ya, RAM-nya kan. Oke. Iya Sepertinya ya RAM-nya. Bener. Bener apa enggak nih? Ya kayaknya bener deh. Nah, Saya ngerti komputer mas. Tolong saya jangan diadili. Oke, jadi kalau untuk mengetes besar atau kecilnya Apanya? wadahnya, aduh, kok saya bayangannya ini ya, dikit. Itu ada satu amalan khusus kalau dia bisa dengan mudahnya ada efeknya, itu bisa dikatakan wadah dia oke atau besar. nah contohnya. Contohnya kayak yang puasa 8 tahun itu. Kita membicarakan siapa ya? Saya nggak paham juga. Oh. Ya udah, gimana caranya? Pengen Kata tak dulu setuju nggak sama yang puasa 8 tahun itu? Iya. Setuju dong. Emang beda dong. Iya jelas Antara dong. 8 tahun dengan seharian beda. Beda lah wadahnya. Dia mah bukan Berturut-turut iya. lagi, Bang. Bukan waduk, dia melaut. Lempar kabur barus nih. Gak apa-apalah daripada lempar batu semenji tangan. Oke, jadi cara ngetesnya wadahnya besar atau kecil ini dengan cara yang sederhana ya. Tapi sorry maaf, ini tata cara yang bisa dilakukan oleh umat muslim ya. Ya boleh. Oke. Jadi pegang kerikil di tangan kanan digenggam. Terus Aku nggak punya kerikil lagi. Ada gue pecahan kaca lu mau nggak? sengaja kerikil biar kamu nggak praktekin. Ya. Tadinya aku mau minta on-onan timbangan, makin nggak ada lagi kan? Penasaran ya, mau ngetes nih. Penasaran. Mana? Enggak, gue ada kerikil pecahan keramik mau. Sembarangan aja kerikil. Hah? Mau cari dulu. Emang harus kerikil banget? Iya. Oke. Nah, Genggam pakai tangan kanan. Genggam pakai tangan kanan. Terus Bayangkan huruf alif. bayangkan huruf alif di mana? Ya di pikiranmu. Di pikiran. Oke. Oke, terus Sambil diucap alif, alif begitu. di pikiran atau Di batin. ngomong? Iya di batin. Di batin. Berapa kali? Oh, udah baca aja terus. Beberapa saat remas batunya. Diremas. Hancur nggak? Luar biasa. Gila. Bisa hancur berarti wadahnya udah besar. Gila. Ini semen. Sobat Sok Mistis, nih kalau ada kamera nih. Pasti nggak bakal percaya juga. Gila. Bisa hancur cari kerikilnya. lagi. Oh, gitu doang. Itu salah satu Oh cara. ya udah, ntar tak coba di rumah. Boleh dicoba di rumah Sobat Sok Mistis. Lanjut. Berarti kalau tak simpulin berarti wadah itu fungsinya adalah kayak RAM-nya di komputer. Oke. Itu berarti kapasitas kita bisa menerima ilmu atau menerima energi yang mau diinstal ke dalam tubuh kita. Betul. Apa untungnya kalau kita punya gede atau kecil? Ya kalau gede otomatis kapasitasnya lebih banyak dong. Nggak Lebih bisa. banyak yang bisa kata lakukan gitu. Misalkan begini, aku sebagai orang yang pengen belajar supranatural, Oke. maka kapasitasku harus gede berarti. Ya bisa ya bisa enggak. Maksudnya? Loh, sekarang satu ilmu tapi mengumpuni kan bisa dikatakan cukup lah daripada banyak tapi nggak bisa apa-apa. Oke. Bukan, maksudku begini. Kalau misalkan orang mau belajar supra, biasanya butuh kapasitas yang gede. Heeh. Tapi kalau orang awam butuh gede atau kecil? Tergantung kemauannya aja. Mau ngapain? Maksudnya? Kan banyak yang gila ilmu kan. Ibarat gila ilmu bukan masalah gila karena ilmu ya. Tergila-gila pengen mempelajari ini. Enggak, itu, dia emang ini, itu. enggak pengen belajar apa-apa. Ya, Ya udah. Terus ngapain lo tanya? Lah, dia ya nggak makanya. pengen Ya belajar misalnya apa-apa? kayak kamu potensi gitu. bawaan gitu aja. Potensi bawaan. Ya sekarang sebesar apapun potensinya kita ini, wadah kita. Ya kalau nggak dipakai buat apa? Gitu aja. Ya kalau kita mau banyak-banyak ilmu ya alangkah baiknya kita gedein gitu aja.
Kalau kita nggak mau pakai, ngapain gede-gedein? Ruginya kalau kita punya gede atau kecil, tadi kan untungnya tuh. Heeh. Ruginya? Ya namanya kalau kita punya wadah yang besar, keilmuan kita banyak, otomatis kan kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Oke, kita bisa bawanya apa enggak? Ibarat pisau aja deh. Kita punya berbagai macam banyak pisau, kita pakai buat apa? Buat kebaikan atau keburukan. Makin gede wadahnya, semakin banyak ilmunya kita, makin besar tanggung jawabnya kita. Kayak film Spider-Man tuh enggak? Enggak. Ya udah. Enggak, lagian lu punya banyak pisau, emang mau disekali pakai mau semuanya kan enggak sih? Nih, makanya satu-satu kan. Iya. Orang atraksi aja makanya 5 lah paling banyak tuh atraksi. Sekali pakai. Iya. Yang sirkus-sirkus itu loh. Ya. 5. Lu mau sebanyak apa? Ya istilahnya koki aja kan punya banyak pisau kan untuk Tergantung kan. tergantung. Berarti dia bukan mau wadahnya gede, dia mau jualan pisau, makanya mau banyak. Ya. Untuk bonding sendiri, untuk menguliti sendiri. Ya, oke. Ya. Nah, terus gimana caranya untuk bisa gedein atau ngecilin wadah secara sengaja? Sengaja. Kalau wadah secara sengaja dibesarkan, ya dengan lelaku paling mudah sih puasa dan bertapa. Kebanyakan orang dulu bertapa sih, sebetulnya puasa ya. Puasa tertentu ya, puasa tirakat. Puasa tirakat itu kan lama. Betul? Instannya dong. Instannya Jimat. ada dibangkitkan. Dibangkitkan apanya? Dibangkitkan wadahnya, dibesarkan secara instan bisa. Bayar. Contohnya? Cara simpelnya aja ya. Ah. Tata caranya aja ya. Jangan nanya saya bagaimana detailnya. Tapi Ya. tata cara mudahnya aja. Iya. Tata cara paling bisa dijelaskan secara sederhana aja. Oke, misalkan kamu yang mau dibesarin. Apanya nih wadahnya? Wadahku. Oke. Kamu selama ini suka dengan amalan apa? Amalan A misalkan. Oke, amalan A. Ya. Sang pembangkit akan nyuruh kamu baca amalan A. Sang pembangkit. Oh, Yang misalkan mau oknum membesarkan. yang ingin membesarkan. Jangan bilang oknum dong. Ya udah, Anda yang mau membesarkan. Pelaku. Anda, ya, terus Oke, beliau akan menyuruh kamu, kamu baca A dalam hati. Oke, nah dia mulai membesarkan menggunakan amalan yang sering kamu baca atau amalkan. Oke, terus Oke, kalau sudah berhasil lebih besar wadahnya, beliau akan menyuruh dirimu, oke sekarang kamu pakai amalan tadi itu tes untuk sesuai fungsinya. keperluan terserah kamu, bukan sesuai, terserah. Oh, Terserah. Ingat? terserah. Jadi dengan kali satu amalan ini. dirimu aja bisa dipakai untuk apapun itu. Nah, kalau mau ngecilin gimana? Nggak ada istilah ngecilin, Nah, terus? biarin yang ada. Oh, biarin ntar kisut-kisut sendiri. Enggak. Udah, usah dipakai. udah. Terus itu wadah itu emang buat apa? Hah? Wadahnya itu buat apa? Itu untuk kalau semakin besar wadahnya, potensi kita untuk menerima keilmuan dan memakai keilmuan itu kemungkinannya lebih tinggi. Kita lebih mampu, lebih bisa banyak ilmu. Gitu aja. Banyak menyerap ilmu. Banyak menyerap dan banyak menggunakan. Tapi untuk indikasi ilmunya bagus apa enggak, bukan kayak gini loh. Lo nyimpen gelas, ada gelas dari harga 2.000 sampai harga gelas ada yang 50 juta, 100 juta kan. Nah itu gimana lu nya berarti milih ilmunya? Betul. Mau ngambil ilmu yang bagus apa ilmu yang biasa-biasa aja gitu? Iya, betul sekali. Berarti hanya untuk tempat penyimpanan ya? Iya, penyimpanan dan potensi sebetulnya. Iya, oke. Terus gimana cara lu install ilmunya itu ke wadah yang kita punya nih? Oke, jadi ceritanya gini. Bukan menginstal ilmu ke wadah ya. Jadi wadah kita tuh ibaratnya semacam pengokang senjatanya. Jadi ilmu apapun, oke siap, karena kita udah punya wadahnya, kita punya pelontarnya. Sebetulnya sama dengan proses lelaku atau tirakat pada umumnya. Jadi tingkat keberhasilannya yang ditentukan oleh wadahnya. Sama, kalau masalah instalasinya sama dengan keilmuan yang lain. Iya, gimana? Sama dengan ilmu yang lain. Iya, lah iya gimana? Ya tirakat misalkan ilmu lari cepat. Misalkan dia harus puasa ngebleng, ya ngebleng aja.
Kalau yang berhasil berarti wadahnya gede, kalau yang nggak berhasil berarti wadahnya kecil, orangnya nggak mampu. Udah gitu aja. Oh, kayak gitu doang. Nah, terus kalau dia bisa tapi speednya lambat gimana? Gua sama Estes sama nih, sama-sama puasa ngebleng gitu kan. Nah, ternyata Estes kemampuan kecepatan larinya 60 km per jam, gua 20 km per jam. Proses penyerapannya itu berarti yang bermasalah. Berarti RAM-nya itu yang bermasalah ya. Misalkan begini, aku dan Bumblebee sama-sama punya ilmu lari cepat. Oke. Oke, Kamu kita bisa 100, dia 70 doang gitu. enggak sama-sama terinstall sempurna. Oke. Oke. Mm. Tapi kan running programnya itu kan ada yang cepat, ada yang lelet kan, ada yang nge-lag kan. Oke. Kenapa bisa begitu? Yang bermasalah biasanya bukan wadahnya kalau itu. Ada situasi di saat tertentu orang bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ya katakanlah adrenalin lah. Adrenalinnya itu terpacu atau enggak. Itu yang berpengaruh pada cepat atau lambatnya itu di masalah adrenalinnya. Oh, misalkan dalam hal ini ilmu lari tadi ya. Dia terbirit-birit apa enggak? Hah? Atau lari santai atau gimana? Misalkan dia ubur-ubur mau dibunuh nih. Dia mungkin larinya bisa lebih kencang. Ah. Nah, mungkin kalau lari biasa cuman untuk ngejar waktu doang ya mungkin kecepatannya cuma segitu gitu aja. Oh, terdesak atau enggak gitu. Masalah adrenalin. Berarti situasional. Kalau dalam situasi yang sama masih sama-sama cepat sama satunya nge-lag, Itu masalah bakat aja kalau itu. berarti itu bakat. Bakat. Terus gimana caranya biar kita bisa memaksimalkan wadah kita? Yang jelas kita harus tahu ukurannya aja. Memang situ tidak ada ukuran baku ya. Nah, ukurannya itu misalkan dalam berapa poin atau persen biasanya? Itu bisa kita isi semaksimal mungkin ya. Tapi yang bisa membedakan ya diri kita sendiri sebetulnya. Kita mampunya seberapa. Itu biasanya ketahuan dari saat kita melakukan proses penyerapan keilmuan dari tirakat. Itu saja udah ketahuan. Oh, saya mampu nih menerima keilmuan ini. Itu biasanya mau mampu atau enggak itu biasanya dari proses penyerapan ilmunya atau instalasinya kita udah bisa membedakan. Nah, misal ini kan kita nggak asumsikan kan kayak komputer. Berarti kan kalau misalkan mau nginstal baru kadang-kadang wah nggak bisa, denied gitu kan, ditolak. Berarti kan kapasitasnya udah penuh. Bisa nggak kita uninstall beberapa ilmu supaya bisa nginstal ilmu yang baru? Itu kesulitannya di situ. Harus membuang kan? Iya. Sementara kalau membuang itu kalau kita udah nerima. Betul. Kalau belum menerima resikonya, outputnya gila kan? Oke? Ya harus pakai pihak ketiga. Oh gitu. Harus di-cut oleh pihak ketiga. Yang lebih ngerti berarti intinya kita butuh tukang servis. Iya, tukang servis. Iya dong. Iya. Kan kita ngomongin masalah komputer. Oke. Setelah menginstal nih, ya kan? Ya enggak? Otomatis ada yang bentuknya RAR, ada yang bentuknya zip, ada yang mentahan. Supaya maksimal di wadah yang kita punya itu gimana cara manfaatinnya? Sering diasah aja. Walaupun itu harus dengan sasaran kosong ya mau nggak mau memang harus diasah itu aja. Oh, dilatih berarti ya? Lama-lama kan berkarat kalau nggak dipakai. Ah, berkarat? Iya. Ibarat pisau aja kalau nggak diasah kan bisa berkarat. Ya kalau berkarat berarti ngerugiin kita dong? Emang. Sebagai contoh ilmu kebal. Resiko kita kan panuan. Berarti mesti jadi preman dong lo ya? Ya itu dia resiko punya ilmu kebal kan. Kebal itu kan sifatnya besi. Salah satu sifat besi adalah berkarat. Nah berkarat kita kalau sifat besi kita dinaikkan, kita pun punya resiko, yaitu panu. Oh hanya panu, nggak mempengaruhi tulang atau apa gitu, pengeroposan tulang? Kalau ilmu rawa rontek ya. Karena saking kuatnya kulit, tapi ternyata dalamannya tidak ikut menguat. Resikonya di luarnya kuat, tapi dalamannya tidak. Oh keropos. Lemah lama-lama. Ayo Estes, sebelum ditutup peti matimu ada yang mau ditanya lagi ya? Ada yang mau ditanya nih soal wadah-wadah ini? Wadahnya Bumblebee gimana? Duh, katanya suruh nanya. Ini udah nanya loh aku. Yang tahu ya Bumblebee sendiri. Iya, kandang macan ya. Pertanyakan. Ibaratnya itu kan dia kandang macan yang berjalan. Aduh, musrikin. Tabok lo pakai swallow. Oke lah, sobat Somistis. Jangan lupa follow IG kita @sokmistis. Terus jangan lupa juga
bunyikan loncengnya. Kalau nggak ada lonceng di YouTube, lonceng di rumah lo, di sekolah lo, bunyiin aja tuh lonceng, oke? Jangan lupa juga di subscribe. Yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar atau di DM IG kita juga boleh. Nanti kita jawab sesuai dengan kegilaan, dengan kemampuan dan suka-sukanya kita. Semua yang kita bahas pasti salah, karena yang benar cuma punya Tuhan yang sakti. Please jangan santet kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.